menjadi sandaran suamimu, hingga mampu menjadi sandaran dalam rumah tanggamu. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, yang santai, yang rileks, sandarannya kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah tertumbangkan, maka kamu tidak akan pernah roboh, maka kamu tidak akan pernah jatuh apalagi hancur berkeping-keping selagi sandaranmu kepada Allah. Yang bagus hubungannya sama Allah, kamu akan kuat. Tapi kalau kamu mengandalkan harta, kalau kamu mengandalkan rupa, kalau kamu mengandalkan ilmu, bahkan kamu mengandalkan ibadahmu yang tidak seberapa itu, kamu hanya akan jatuh lagi dan lagi. Jadi sandarannya mesti sama yang kuat. Sandarannya sama Allah. Gimana caranya sandaran sama Allah? Dalam segala sesuatu kamu harus ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya miliknya Allah dan hanya kepada Allah semua akan kembali. Semua miliknya Allah dan semua urusannya ada dalam kendali Allah. Itu yang harus kamu ingat. Ketika kamu mendengar kabar anakmu kecelakaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku milik Allah. Dan kendali urusannya, nasibnya hanya berada dalam kendali Allah. Ketika kamu mendengar kabar suamimu berpaling hati, segera ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamiku miliknya Allah. Dan semua urusannya berada dalam kendali Allah. Termasuk hati suamiku berada dalam kendali Allah. Saat hartamu hilang, saat usahamu bangkrut, saat kamu dicaci maki, dihujat orang, saat ada yang benci kepadamu, saat apapun saja terjadi di atas muka bumi ini, ingatlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua hanya milik Allah dan kendali segala urusan hanya dipegang oleh Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saatmu, jika angin membuatmu jatuh tertunduk, maka saatmu untuk membenamkan kepalamu dalam sujud-sujud panjang. Berbisiklah kepadanya, mohon ampunlah padanya, mintalah hajatmu padanya. Katakan padanya, ya Allah, maafkan aku yang begitu lama berpaling darimu. Mohon padamu ya Allah, jika ada sesiapa meninggalkanku, aku mohon Engkau jangan pernah meninggalkanku. Ya Allah, aku mohon padamu, jagalah anakku. Aku mohon padamu, jagalah rumah tanggaku. Sebagaimana Engkau telah menjaga keluarga dari hamba-hambamu yang soleh.
Bu, Allah yang punya kendali semuanya. Jangan sok-sokan. Aku kuat berdiri di atas kakiku sendiri. Enggak, kamu enggak kuat. Kamu enggak kuat. Dek, jangan sombong. Jangan bilang saya mah enggak perlu sama siapapun. Saya bisa mandiri, saya bisa sendiri. Enggak gitu. Kamu enggak kuat, kamu enggak sanggup. Hatimu rapuh, hatimu rentan. Kamu perlu dikuatkan. Dan kamu hanya perlu satu menguatkanmu. Namanya Allah. Dekatkan dirimu padanya. Jangan tinggal Allah untuk apapun dan siapapun. Sehingga Allah tetap bersamamu kala yang lain pergi menjauh darimu. Bersandarlah kepada Allah. Kamu kuat, teman-teman. Salah satu hal terakhir yang saya mau sampaikan kepadamu. Kalau pagi hari itu, sholatlah istikharah sebagaimana kamu sholat duha. Waktunya duha tuh sebelum keluar rumah. Saya husnudon yang ada di sini kalau pagi-pagi sholat duha. Kalau sholat duha, kamu sholat 2 rakaat, 4 rakaat, kamu sholat juga. Usolli sunnatal istikharah. Rakaatain lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat. Bacanya apa Ustazah? Bebas. Yang penting baca sesudah Fatihah salah satu surat dalam Al-Quran. Bukan surat nikah, apalagi surat cinta. Lagi serius didengerin juga ya. Teman-teman sekalian, nah habis selesai salam, angkat tanganmu, kamu bilang, ya Allah, ada hari baru yang kau minta aku untuk menjalaninya. Ya Allah, maafkan aku tidak mengerti cara menjalaninya sesuai dengan yang engkau mau tanpa petunjuk darimu ya Allah. Bimbinglah hambamu ini menjalani hari ini dengan cara yang terbaik. Bimbing lisan saya untuk bisa berbicara yang baik. Bimbing mata saya untuk dapat melihat dengan baik. Bimbing telinga saya untuk suka mendengarkan kebaikan. Bimbing kaki melangkah menuju tempat-tempat yang membawa kebaikan. Bimbing tangan melakukan apapun yang membawa kebaikan. Bimbing seluruh anggota tubuh. Bimbing perut saya ya Allah agar jangan pernah masuk makanan haram ataupun syubhat di dalamnya. Bimbing hati saya ya Allah untuk bisa merasa dengan rasa yang benar. Ya Allah, saya mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan mohon petunjuk-Mu untuk saya menjalani hidup seperti yang Kau mau di masa yang sekarang hingga yang akan datang. Terus kamu akhiri dengan sholawat, kamu baca Fatihah sesudahnya. Insya Allah. Enggak gitu doanya gimana Ustazah? Enggak apa-apa, bebas. Saya cuma ngajarin kamu doa yang mungkin kamu tertarik untuk bisa membacanya. Sehingga hari-harimu berada dalam petunjuk Allah teman-teman. Hingga hari-harimu berada dalam petunjuk Allah. Sehingga insya Allah bisikan setan, bisikan hawa nafsu mulai berkurang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bisikan dari malaikat yang membawa kebaikan-kebaikan akan lebih nyaring terdengar. Sehingga dengannya kamu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Akhlakmu semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin mulia. Kamu pun
menjadi orang-orang yang berhasil. Nabi Muhammad terutus kepadamu sebab Nabi Muhammad mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kita semuanya menjadi muslimah-muslimah umat Nabi Muhammad alaihi wassalam yang berakhlak mulia karena kita memiliki hati yang baik, hati yang berada dalam bimbingan dan panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.